14104011104 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Kampus UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan UAS pengembangan kurikulum dengan pengampu dosen beliau Bapak Nur Halim. Soal yang pertama yakni jelaskan problem mendasar antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Perbedaan mendasar antara keduanya yakni kurikulum 2013 dan dengan kurikulum Merdeka. Antara lain, kurikulum 2013 itu dirancang berdasarkan tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan. Dalam kurikulum Merdeka, kalau kurikulum Merdeka itu menambahkan pengembangan profil belajar dalam Pancasila. Untuk soal yang kedua, yakni jelaskan perbedaan mendasar antara RPP dengan modul ajar. RPP adalah pegangan seorang guru dalam mengajar di dalam kelas. RPP dibuat oleh guru untuk membantunya dalam mengajar agar sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada hari tersebut. Sedangkan modul ajar itu salah satu bentuk perangkat yang digunakan guru untuk melaksanakan pembelajaran dalam upaya mencapai profil pelajar Pancasila dan capaian pembelajaran. Modul ajar merupakan penjabaran dari alur tujuan pembelajaran yang disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan bagi murid. Perbedaan keduanya yang harus Anda ketahui, istilah modul ajar atau RPP itu yang membedakan adalah dilengkapi dengan berbagai pembelajaran, lembar aktivitas siswa dan asesmen untuk mengecek apakah tujuan pembelajaran siswa itu sudah dicapai apa belum. Untuk soal yang ketiga ini, uraikan bagaimana cara Anda mendesain modul ajar yang dikaitkan dengan moderasi beragama. Pendidikan moderasi beragama itu untuk menjaga agar praktek ajaran agama itu tidak terjebak secara eksklusif, yang mana menyediakan wawasan kebangsaan. Meskipun Islam agama yang mayoritas, tapi pemerintah memfasilitasi kepentingan seluruh agama tanpa adanya terkecuali. Moderasi beragama ini juga cara pandang, sikap dan perilaku seseorang untuk selalu adil dan tidak berlebihan dalam beragama. Moderasi beragama ini dapat dituangkan dalam materi pelajaran dikarenakan pada masa sekarang banyak orang-orang yang tidak menghargai ataupun menghormati dan mengakui keyakinan seseorang. Oleh karena itu, materi pelajaran diintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama agar peserta didik itu dapat menghargai, menghormati dan mengakui keyakinan seseorang. Untuk saat yang selanjutnya, yakni jelaskan satu persoalan dalam pengembangan kurikulum madrasah, kemudian jelaskan solusinya. Untuk yang pertama itu mungkin pada guru kurang berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum disebabkan beberapa hal, yakni mungkin kurangnya waktu, terus kurangnya sesuaian pendapat baik dengan sesama guru maupun dengan kepala sekolah, dan bisa kemungkinan juga itu dengan staf, karena kemampuan dan pengetahuan guru itu sendiri. Kemudian dari masyarakat, untuk pengembangan kurikulum ini dibutuhkan dukungan dari masyarakat, baik dalam pembiayaan maupun dalam memberikan umpan balik terhadap sistem pendidikan ataupun kurikulum yang sedang berjalan. Masyarakat itu termasuk sumber input dari sekolah. Kemudian masalah biaya untuk pengembangan kurikulum
apalagi mengenai kegiatan eksperimen, baik itu metode isi atau sistem secara keseluruhan. Itu pasti jelas membutuhkan yang namanya biaya. Mungkin itu yang dari problem-problem pengembangan kurikulum. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan ataupun pertanyaan dari Pak Halim yang bisa saya jawab. Mohon maaf apabila dalam menjawab soal ini kurang cermat ataupun kurang sempurna. Saya pribadi memohon maafnya sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.